Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia. Untuk kali ini, kita akan membahas mengenai optimasi untuk fungsi dengan satu independent variable. Kita akan bahas bracketing method dan golden section. Siang ini kita akan melanjutkan untuk mendemonstrasikan penggunaan bracketing method untuk melakukan optimasi, di mana kita hanya menggunakan nilai fungsi. Jadi dengan bracketing method kita tidak membutuhkan turunan. Secara prinsip, kita akan mulai dengan tebakan awal, katakanlah X0, kemudian kita akan mencari interval yang memuat jawaban. Setelah interval yang memuat jawaban ditemukan, kita lakukan pengecilan delta atau katakanlah panjang langkah, kemudian kita lakukan iterasi berikutnya sampai suatu saat toleransi yang kita pasang itu bisa dipenuhi. Nah, di dalam bracketing method kita bisa menggunakan langkah iterasi XK plus 1 sama dengan XK tambah delta dikalikan 2 berpangkat K min 1, di mana K adalah menunjukkan iterasi. Nah, kita akan demonstrasikan bagaimana untuk meminimasi suatu fungsi. Kita punya fungsi X minus 2 dikuadratkan plus 9, kemudian kita akan mengambil delta setengah, kemudian kita akan memulai dari titik awal minus 5. Kita punya fx-nya x minus 2 dikuadratkan ditambah 9. Sebetulnya untuk saat ini kita cukup membutuhkan f saja karena kita tidak membutuhkan turunan pertama dan kedua. Ini dibutuhkan kalau kita nanti menggunakan metode yang derivative base. Jadi untuk sekarang yang kita butuhkan cuma nilai fungsi f sama dengan x minus 2 dikuadratkan ditambah 9. Nah, kita akan memulai dengan delta sama dengan setengah. Kemudian X0-nya adalah minus 5. Ini kalau kita hitung F0-nya di titik X0, F0-nya adalah 58. Kemudian kita akan bergerak ke iterasi ke 1, kita sebut sebagai X1, kan sama dengan X0 ditambah delta dikali 2 dipangkat. Iterasinya adalah iterasi pertama, jadi K-nya adalah 1 minus 1. Jadi X1-nya adalah minus 4,5. Nah, apakah langkah ini sukses atau gagal? Kita bisa mengetahui dengan menghitung nilai fungsi. F1 akan sama dengan nilai fungsi di X1. Nah, kita dapat nilainya 51,25. Sehingga F1 kurang dari F0, yakni 58. Nah, karena kita akan mencari titik minimum, artinya F1 lebih baik dibandingkan dengan F0, atau
arah iterasi kita itu sudah betul, yakni deltanya setengah. Nah, karena ini langkah sukses, tinggal kita lanjutkan. Nah, biasanya nanti di dalam iterasi kita akan melakukan pengecekan konvergensi. Jadi kita hitung suatu error, katakanlah ini error 1, dia adalah kita menggunakan absolutnya. Error di titik 1 dibandingkan dengan titik sebelumnya adalah 0,5. Nah, errornya masih besar. Artinya iterasi harus kita lanjutkan. Kita melanjutkan ke X2. X2 berarti di sini iterasinya 2, di sini dari X1 untuk menghitung X2. Nah, X2 hasilnya adalah minus 3,5. Kemudian kita hitung nilai fungsinya di X2. Di sini X2 untuk menghitung F2. Nilainya 39,25. Jadi ini lebih baik dibandingkan F1. Artinya ini juga langkah sukses. Nah, kemudian kita hitung error 2-nya dari X2 dan X1. Errornya masih besar. Iterasi harus kita lanjutkan ke iterasi ketiga. Jadi kita akan menghitung X3. Di sini 2, di sini 3, di sini 2, di sini 3. Hasilnya adalah min 1,5. Kita hitung nilai fungsinya. Nilainya lebih kecil dari F2, maka ini juga langkah sukses. Kita hitung error 3. Errornya masih besar. Kita lanjutkan iterasi keempat. Hasilnya 2,5. Kalau kita hitung nilai fungsi di X4, (9,25). Ini juga lebih kecil dari F3, berarti langkah 4 sukses. Kita hitung error keempatnya. Masih besar, toleransi belum terpenuhi. Iterasi berikutnya kelima. Di sini 5, di sini 4, di sini 5, 10,5. Kita hitung nilai fungsinya. Nah, sekarang dari dulunya 9,25 di F4, sekarang 81,25 di F5. Jadi ini merupakan langkah gagal. Artinya apa? Kita sudah menemukan interval yang valid, yakni antara X3 dan X5. Yakni interval akan memuat jawaban, yakni interval min 1,5 dan 10,5. Nah, karena kita sudah menemukan interval yang baru, kemudian ini interval baru kita. Min 1,5 dan 10,5. Kita akan bekerja atau mengulangi dari titik yang baru
di min 1,5, tetapi sekarang intervalnya akan kita kecilkan. Deltanya sekarang menggunakan 0,25 dan dimulai dari min 1,5. Nah, sekarang kita mulai X0-nya dari min 1,5. Deltanya sama dengan 0,25. Kita memulai ke iterasi 1. Dia akan sama dengan X0 ditambah delta dikali 2 dipangkat 1 min 1. Min 1,25 kita hitung F1 di titik X1 kalau kita bandingkan tadi, oh ini F0-nya belum dihitung ya, biar kelihatan kita hitung ulang. F0 sama dengan Fx di X0. Nah, F1 lebih kecil dari F0 sehingga iterasi berhasil. Nah, karena iterasi berhasil tinggal kita lanjutkan. Ini kalau kita cek errornya seperti tadi. Masih besar. Kita lanjutkan ke iterasi X2. Min 0,75. Kita hitung nilai fungsi. F1-nya 19. Jadi ini langkah sukses. Kalau kita hitung error 2-nya masih besar. Kita lanjutkan iterasi ke X3. (0,25). Kalau kita hitung nilai fungsi sukses. Nah, demikian seterusnya kita lanjutkan sampai nanti suatu saat kita akan mendapati kegagalan. Gagalannya di mana? Nah, ternyata gagalnya di titik 6,25. Maka di sini kita memperoleh interval yang baru 0,25 sampai 6,25. Nah, selanjutnya kita kecilkan delta dan bergerak lagi dari titik 0,25. Demikian seterusnya. Sampai suatu saat toleransi dipenuhi. Nah, ini kalau kita implementasikan, kita akan memulai dari titik nolnya tadi minus 5. Kita punya deltanya sama dengan 0,5. Nah, ini saya menggunakan
reduce delta. Untuk mereduksi deltanya ya, atau untuk mengecilkan deltanya, misalnya saya pakai 0,25. Artinya delta kedua itu akan 0,25 dari delta 1. Kemudian kita akan pasang toleransi X, misalnya 1 minus 4. Kemudian ini saya isi jam sama dengan 0. Sorry, lupa. Nah ini ketika kita menggunakan toleransi 1 E-4, dia ini ketika dia menemukan interval yang pertama, di sini masih sukses, nah akhirnya gagal di sini ya. Dia menemukan interval di 1,5 dengan 2,5. Kemudian di sini akan memakai titik yang baru dengan delta yang dikecilkan. Berhasil, terus gagal. Berhasil sampai menemukan interval yang baru. Di sini sudah naik, interval barunya di antara 1,875 dengan 2,125. Demikian seterusnya. Nah, sampai suatu saat dia akan menemukan jawabnya, yakni 2 ya, dengan nilai F minimumnya di 9. Kemudian jumlah iterasinya ada 54. Ini implementasi dari apa? Dari bracketing method. Nah, di sini saudara bisa melihat bahwa ketika awal-awal ini iterasinya 16 gitu ya. Terus nanti karena saya menggunakan pengecilan delta yang 0,25, maka nanti iterasi berikutnya itu sedikit. Tapi kalau kita menggunakan delta yang reduce-nya itu lebih besar, maka nanti iterasinya akan berbeda. Nah, coba kita reduce-nya kita isi bukan 0,25 tapi 0,5. Yang lain kita pertahankan tetap. Nah, sekarang reduce-nya 0,5. Nah, sekarang iterasinya akan lebih banyak, 66, dibandingkan yang awal 0,54 ya iterasinya. Jadi kalau reduce-nya semakin besar, iterasinya akan semakin banyak. Karena apa? Langkahnya panjang. Ini kalau kita ganti, saya perbesar lagi misalnya, reduce-nya 0,75. Nah, iterasinya akan semakin banyak. Jadi kalau kita mau menghemat iterasi, biar iterasinya cepat, kita menggunakan reduce yang semakin kecil. Sekarang saya akan ganti. Reduce-nya 0,1. Nah, iterasinya 54. Sudah mirip dengan yang awal ya. Jadi reduce-nya akan berpengaruh terhadap nilai iterasi yang dibutuhkan. Nah, mungkin di sini saudara ada yang bertanya, kok ada variabel jam. Nah, jam itu sebetulnya saya gunakan untuk
Ini. Jadi jam saya isi 0 kalau apa adanya. Ini yang kita gunakan. Jam itu tadi saya isi berapa ya? 0 ya. Saya isi jam 0 itu kalau ini tidak digunakan. Jadi dia semata-mata cuma XK plus 1 sama dengan XK ditambah delta. Nah ini tadi tidak kita gunakan. Karena saya menggunakan jam sama dengan 0. Tapi kalau jam saya isi dengan 1, ini tadi jamnya kita isi 0. Nah sekarang kan saya isi dengan jam sama dengan 1. Nah ini yang akan kita lakukan sebagaimana di demonstrasi kita tadi. Dimulai dari titik minus 5, kemudian kita akan menemukan interval yang valid antara min 1,5 dan 10,5 ya. Kemudian kita lanjutkan titik baru dari min 1,5 dengan delta yang diperkecil ya. Memperkecilnya dengan reduce yang nilainya bisa kita rubah-rubah. Semakin reduce-nya semakin kecil, iterasinya akan semakin sedikit. Nah ini cuma 39. Nah ini penggunaan bracketing method di mana logikanya mudah ya. Kemudian dia akan mesti menemukan jawaban apapun fungsi. Fungsinya bentuknya serumit apapun, selinier atau non-linier apapun, itu akan mesti menemukan jawaban. Ini salah satu keunggulan dari metode function value based. Nah, cuma di sini kita masih melihat bahwa iterasinya jumlahnya sangat dipengaruhi oleh apa? Sangat dipengaruhi oleh tentu saja X0, kemudian reduce yang untuk memperkecil deltanya tadi dan deltanya sendiri, serta toleransi. Dan tadi ada variabel yang saya tambah, jam. Apakah kita mau menggunakan faktor dikalikan 2 pangkat K-1 atau tidak. Nah, kita bisa memilih, bisa mempercepat dengan cara mengubah-ubah itu. Secara umum, kalau jam kita jadikan 1, artinya kita melakukan pelompatan, itu kita akan cepat menemukan interval. Intervalnya cepat ketemu. Berikutnya kemudian kita akan bergerak di titik yang baru. Nah, kalau mau cepat menemukan jawaban, reduce-nya itu diperkecil. Deltanya semakin kecil, maka nanti dia akan cepat menemukan jawaban. Nah, ini filosofi dari bracketing method. Nah, kalau di mata kuliah sebelumnya, saudara sudah mendapatkan metode untuk optimasi satu variabel dengan menggunakan metode ini yang tadi ya, yang kita lakukan kalau saya menggunakan jam. Jamnya sama dengan 1, hasilnya akan sama dengan ini. Nah, ini iterasinya lumayan banyak. Sehingga seperti dulu sudah kita sampaikan, bracketing method biasanya akan digunakan untuk mencari interval yang valid, kemudian selanjutnya bisa digunakan metode yang lain. Tapi tadi kita sudah saksikan bahwa bracketing method juga lumayan efektif kita gunakan untuk sampai mendapat jawaban dengan mengatur delta dan pengecilan deltanya. Nah, berikutnya saudara sudah memperoleh metode golden section di mata kuliah yang lain, sehingga di sini saya tidak akan mendemonstrasikan ya, sekedar kita review sekilas bahwa metode golden section prinsipnya dia akan mencari daerah yang daerah emas gitu ya. Daerah antara XA dan XB akan dibagi menjadi 3 daerah yang masing-masing diwakili oleh XA, XB daerah pertama, XB, XG daerah kedua, XG, XB daerah ketiga. Nah, seperti kita pahami, seperti di sini misalnya,
Kalau kasusnya seperti ini, FQ-nya kurang dari FP, maka daerah antara XA dan XP nggak mungkin memuat jawaban. Maka di sini kita hilangkan. XA dan XP kita hilangkan, maka kemudian bergerak ke kanan. XA menempati XP, XP menempati XQ, XQ-nya menempati daerah yang baru yang kita cari dengan rumus ini. Ini kalau XQ-nya kurang dari FQ-nya kurang dari FP. Sedangkan kalau sebaliknya, oh ini harusnya terbalik ya, yang ini kalau XQ kurang dari FP, ini yang bergerak XA diisi XP, XP diisi XQ. Sedangkan ini kalau sebaliknya. Ini harusnya sebaliknya. Demikian seterusnya, sampai suatu saat nanti daerahnya makin menyempit, sehingga suatu saat XA-nya akan berimpit dengan XB atau toleransi sudah terpenuhi. Nah, itu golden section. Nah, kalau kita bandingkan, sekarang yang ini saya matikan dulu. Kita akan membandingkan penggunaan metode bracketing menggunakan jam, kemudian tidak menggunakan jam. Kemudian kita akan bandingkan dengan golden section ketika kita memulai dari interval yang ditemukan oleh bracketing ya, min 1,5 dan 10,5. Nah, pertama ini yang menggunakan jam dikalikan 2 pangkat iterasi min 1. Ini tadi hasilnya sama dengan di presentasi kita. Untuk mencapai toleransi yang kita minta, dibutuhkan 75 iterasi. Dan X-nya masih apa? X-nya masih di 1,974. Belum betul-betul eksak 2 ya. Ini kalau menggunakan jam 75 iterasi. Ini kalau tidak menggunakan jam membutuhkan hanya 60 iterasi dan jawabannya sudah diperoleh di 2. Artinya ketelitiannya lebih baik. Jadi penggunaan iterasi yang menggunakan faktor dikalikan 2 berpangkat K-1 itu dalam hal ini ternyata malah kurang bagus dibandingkan tanpa menggunakan jam ya. Kemudian ini kalau menggunakan golden section dimulai dari min 1,5 dan 10,5. Nah, dibutuhkan iterasinya 30. Jadi golden section masih lebih baik dibandingkan dengan metode bracketing dari sisi jumlah iterasinya. Oke, ini untuk metode yang menggunakan function value. Kita akan mempelajari 2 metode ini saja. Nah, kemudian metode yang kita kembangkan tadi itu adalah hanya untuk metode minimasi. Nah, bagaimana kalau kita mau memaksimasi suatu fungsi? Nah, dulu sudah kita singgung bahwa kita bisa melihat sifat seolah-olah sumbu X berlaku sebagai cermin, bahwa ketika kita punya fungsi maksimasi yang katakanlah membentuk gunungan, itu kalau kita kenakan cermin menggunakan sumbu X, maka kita akan memperoleh fungsi yang membentuk lembah dengan hasil minimum dan nilainya akan sama. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa maksimasi suatu fungsi fx akan sama dengan
mencari minimasi suatu fungsi minus fx. Tinggal fungsinya kita kenakan perkalian dengan minus 1. Kemudian kita kenakan minimasi. Maka jawabannya akan sama. Demikian sahabat DTK yang berbahagia untuk video kali ini. Pada video berikutnya kita akan membahas mengenai metode Newton. Oke Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, sampai di sini untuk video kali ini. Jika Sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di-like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, Sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. Dengan subscribe, Sobat DTK telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam hangat DTK, Bravo Techimer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.